Maze yang kita nanti-nantikan sedari tadi untuk masuk ke game penentuan. Yap. Gue baru sadar ternyata nama fansnya Navi ini terinspirasi dari lu. Iya Navi memang Nation. kan. Makanya anaknya tuh Navi banget, Halah. Jawabnya cuma gitu. Iya, Aku Navi banget. dia ngefans banyak jalur, mau jalur yang mana? Setiap season ganti. Iya, mau yang mana jalurnya nih banyak. Ganti fanbase kan maksudnya kan. Tapi sejauh ini kayaknya bandnya Nah, masih itu sama. beda Tapi dong. glunya ditutup. Yap, Justin diambil. Wah tukeran nih. Student exchange antara Leomord dan juga Harley. Wow. Harley ya. Harley Sora Sora. ya. Jadi serem ngelihat AE ya. Karena tiba-tiba aku ngelihat kayak waktu Harley-nya dibuka pun di sini, mungkin targetnya dia adalah mencari Chusin. Iya. Chusin sendiri itu bisa ngedodge dengan Crimson Beacon atau Flicker nanti yang bisa dipakai. Oke. Dan juga ini dua badan yang dipakai, Leomord plus Uranus. Gak bisa di burst di early game. Yap. Betul. Mid late oke lah. Tapi kalau early, dua hero ini susah banget buat bisa langsung tumbang gitu. Iya. Dan bahkan kayak Baxia yang dari tadi terus-menerus ditutup sama Alter Ego ini tidak menjadi pilihan utama ya. Yap. Untuk keduanya bahkan. Sehingga kali ini untuk pick ketiga dari Alter Ego. Yif, Dan ternyata Cloud. Cloud diambil ya, oke. Tukeran ya, beneran. Tukeran. Dua sisi. Ini real ya, hero exchange ya. Ya. Tapi Aya lagi suka banget pakai Sora hari ini nih. Udah pick ketiga Sora. Tapi Soranya menang terus, menang lane dia. Iya, dan unggul dari beberapa tim fight juga emang sangat impactful sih. Yap. Dan satu nih, Kars pakai hero badan berarti. Nah, itu yang tadi mau gue mention juga sih sebenarnya. Iya. Kelihatan kan? Kayak tadi beda-beda. pas pakai Arlo tuh galaknya. Iya. Yap. Pas pakai badan tuh kayak potensinya gimana gitu. Ini Uranus nih berarti. Tapi kan balik lagi, pro player. Betul. Mereka harus bisa eksekusi apa yang udah disiapin juga. Tapi Lunox-nya ditutup sebagai salah satu mage tank killer. Beserta Yi Sun Shin. Kayak last band-nya bisa tutup ke arah Yif kah? Atau sebenarnya Yif juga nggak masalah sih, bisa ditempel-tempelin nanti sama Uranusnya. Yap. Uranusnya nanti cuman buat menjauhin atau untuk makan damage ya. Iya. Habisin source skill musuh sama seperti Glow sebenarnya tugasnya dia. Tapi ingat ini experience yang biasanya bisa setup juga. Tapi dari Navi sendiri mereka sudah bisa menggantikan jungler mereka yang tadinya mainnya hit and run. Sekarang jungler mereka bisa mainnya tabrak-tabrak aja. Tapi, apakah sangat memungkinkan untuk adanya Uranus di Romer Oh. Pernah ada. pernah ada dan sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Ya. Bisa-bisa aja. Cetir. My legacy shall endure. Becetian dan pick up dari Alter Ego. Ini tiba-tiba kalau kayak lihat gini ya. Nah, Valir itu gak jelek-jelek banget tiba-tiba. iya, masih ya. Iya. Valir gak jelek-jelek banget. Cuman jarang banget dan memang eksekusi Valir itu susah. Iya, Karena dia jalan kaki kan. yap. Apalagi ketemunya sama Chusin juga Chusin kan. ya. Ya kalau misalkan emang mau jarak jauh sekalian ya masih ada Novaria, Parsha. Parsha juga Iya. masih mungkin dan Kali ya. dulu. Oke. Wah, Ini beatnya bisa sih untuk ambil yang punya Boss damage ya. besar Iya. ya. Tapi satu di band tuh sudah ada Lunox. Iya sayang banget. Iya. Tinggal Kurang. Navi aja nih Om jawabnya. Oke. Dua pick Navi nih. Romer. Dan juga Gold. Moskov mau gantian nih hero-nya? bisa. Yang penting ada dash-nya ya, tapi ternyata Gatot Kaca dan juga Obsidia. Wow. Main Obsidia depan Arvi. Wah. Oke. Yang baru dapat Savage 2 kali. Standarnya situ ya. Standarnya situ. Agak susah ya. Tapi last pick untuk Alter Ego berada di mid lane harusnya. Oke, ini Butuhnya bisa menjangkau juga sih. atau minta Harley ya. Bisa jadi, cuman kayaknya Ya seru sih Om kalau gitu. Tapi susah, mending susah. cari satu mid juga dan kita melihat bagaimana AE ini mereka minimalis loh dari sisi badan. Iya, Minimalis ya. lagi ya. Ya, bukan yang benar-benar tanky, bukan yang benar-benar rapuh juga, enggak. Kalau Lilia juga susah sih di sini ya. Barangkali Lilia pernah beberapa kali juga muncul. Bisa jadi opsi, cuman kayak agak berat. Tapi itu dia Odette! Woo! Beautiful Odette. Yap, Swan Song ready nih. Oke. Walaupun ya Gatot Kaca nanti akan bisa salah satu pengganggu bagi Odette, ya kan? Betul, bisa di cancel ya nanti ya. Iya. Tapi menarik sih. Ya, tapi Odette kuat banget di early. Punya heavy CC juga. Di tengah-tengah ada efek-efek stun. Tapi Iya. range-nya ya dengan marksman Obsidian yang takutnya Nah bisa
membuat efek-efek dash dari Alter Ego kepatah semua. Harus kejaga banget sih, masalah dengan posisi nggak terlalu banyak badan. Cuman ya, balik lagi, dari kedua belah sisi draft mereka punya plus minusnya masing-masing, tinggal gimana caranya para player bisa mengeksekusi rencana dari para coaching staffnya. Dan ini kembali lagi menjadi penentuan. Apakah Navi bisa mengamankan kembali kemenangan mereka atau Alter Ego yang akan merebut kemenangannya? Jadi langsung aja Abiel Arena, mana suaranya? All troops deployed. Dan ini dia untuk Land of Dawn. Let's go. Welcome Oke. to Mobile Legends. Melihat bagaimana kali ini Shive dengan 1 Purify, bahkan 3 Purify sekarang yang dibawakan oleh Respect. teman-teman dari Navi. Respect is the key. Iya. Nah, again ya, tapi ini kita ngeliat potensi kembali Kars dengan hero badan, tapi Alek hati-hati. Lumayan sih damage buat di awal menuju ke arah Alec dan keangkat. pressure dari Ukir menuju ke arah Cyrus, Om. Iya, kan ini hero base-nya Ukir juga sebenarnya kan. Ya, udah 3 kali di nih. MBLID, pakainya juga Cusin dia. So let's see dari emblem setnya sama-sama emblem fighter untuk kedua gold laner. Jadi maksudnya sama-sama akan berusaha untuk bertahan selama mungkin di lane mereka. Dan pastinya kebantu sih kalau untuk Shiva sendiri opsi dia kan pasifnya dia juga bakal keisi nanti ya. Yep. Karena tergolong basic attack meskipun kecil nanti game life-nya. Oke. Tapi harusnya untuk secara potensi penguasaan tengahnya ini masih dipegang sama Cusin dan juga Gatot Kaca harusnya ya. Yap. Kayak tadi kelihatan banget gangguannya berasa. Tapi ya nanti ya bakal lihat seperti apa setup yang akan bisa diperlihatkan juga. Karena secara EXP lanernya ini kan lebih ke pasang badan aja kan. Bukan tipikal yang bisa inisiasi. Betul, agak beda ya buat Navi. Tapi sebenarnya hampir sama juga mungkin untuk Cyrus sendiri yang harus menjaga posisi dan menyimpan flickernya nih. Jangan sampai dia udah ke trigger flicker terus nanti kena lantern flare plus unbreakable. Ya. Dan yang penting itu Sakit. gimana Swansongnya gak kena cancellation, tapi ini dia. Oh, Nino masih mau kan, tapi ternyata flicker ya, mau nggak mau dikeluarkan dan lumayan rugi sih. Ini tipikal Uranus ya. Semakin digebukin semakin happy kita lihat juga. Cuman ya PR, again damage memang gede dari Swansong, tapi ya cancellation itu yang akan menjadi sebuah masalah. Ya, dan sekarang dari Yasuke juga udah mulai mengancam beberapa player yang kepantau di area river ini bakal dibikin sekarat dulu sebelum akhirnya Andoryu punya sebuah space di area turtle untuk langsung bisa nge-secure objektif pertama dengan Jordan dan satu flicker dari Cyrus. Udah mulai kebuka, informasi didapatkan, mereka bakal coba untuk ngincar bagian belakang juga. Lantern Flare kembali lagi menghantui para pemain First Blood, ternyata bisa dipegang oleh Cyrus straight dengan seorang Nino dan Arvi. Tiba-tiba datang untuk mengeliminasi Ukir. Yap, sprint ya yang digunakan oleh Arvi juga untuk hadir bisa membantu memenangkan poin killnya. Tapi tadi dengan Swansong yang terkena efek cancellation dari Lantern Flare ya Om Wawa. Iya, tapi masih oke sih tadi Iya. kalau buat fightnya Alter Ego ya. Karena mereka masih bisa untuk ngedinai juga dan respon dari Arvin nih yang sangat bagus sekali. Karena melihat dari rekannya mungkin nggak bisa terlalu menjadi finisher, dia berhasil untuk masuk dan membuat sebuah blessing duel yang dapetin poin plus. Memang ninggalin satu lane, satu wave yang di bagian top, tapi gak terlalu jauh juga untuk difference dari goalnya karena dapetin 1 poin kill tadi. Yap, EOG. Wah, langsung mau coba ngejar ke bagian belakang kah, dan sepertinya masih harus ditahan terlebih dahulu buat sekarang. Yap, belum ada target yang terkena ya, tapi Kars. Wah, ini sendirian nih, ada 3 player masalahnya dari Alter Ego yang udah mulai mendekat. Nino belum bisa tarik lebih dalam lagi ya, karena menggunakan Thunder. Ya, dan juga Karsnya udah mundur terlalu jauh, plus masih punya Purify, itu yang ngebuat dari Alec yang memang udah bergerak ke bawah juga mengurungkan niatnya. Yap. Gak mau terlalu maksa ya. Pakainya consecration aja ya buat kabur ya kan. Movement speed extra, dapetin stack yang banyak juga nanti. Dan lumayan sih kalau memang mau nge-burst ke arah Kars, mereka butuh RV yang sangat-sangat jadi sekali itemnya. Selama RV belum jadi item, ya mengandalkan Cyrus berarti untuk di awal. Dan ini mungkin upaya kedua ya untuk bisa ngedapetin ke arah Kars, dan upaya kali ini sepertinya akan sukses dengan 3 player, dan itu gak disadari oleh Kars. Ya itu banyak banget sih sebenarnya. Tapi Karsnya juga nggak tahu, kayaknya dia udah nggak bisa kabur even pun Purify. Jadi ya Purify-nya masih ditahan. Spawn time-nya harusnya masih cukup sih untuk dia bisa mengejar lagi nantinya ke area kontes turtle yang kedua. Tapi lumayan banget sih untuk Alter Ego-nya ya, karena dengan tumbangnya Kars di bagian bawah, akhirnya Nino berani untuk jalan cukup jauh untuk bisa mulai start di turtle. Setup yang udah mulai dibikin juga sama kedua belah tim, dan langsung dibuka dengan satu tarikan tsunami slam oleh seorang Alec.
sayangnya ini nggak berlaku lama. Masih ada banyak banget Purify yang bisa dimainkan. Dan malahan Nino yang sekarang harus terjebak di tengah-tengah divide. Sudah mulai bernyanyi bagi seorang Cyrus. Sayangnya damage ternyata masih bisa di-deliver begitu jauh. Double kill dari Arvi. Dan Turtle terbuka lebar bahkan pressure masih ada dari Cyrus. Oke, jadi itu adalah harapan dari Alter Ego untuk bisa memainkan kombinasi area of effect yang besar. Dibuka Swansong, Blazing Duet, semuanya nempel dan akhirnya bisa delivery damage secara optimal loh Mawa. Yap, dan ini sangat merugikan Navi, buff mereka hilang, turtle-nya juga diambil oleh Alter Ego. Bahkan RV-nya 3 poin kill sudah dikoleksi. Ini sudah akan semakin cepat untuk RV jadi. Tarik. Wah, ketahuan dari Afro sendirian masih ada Avatar of Guardian. Ngebuat mereka cukup aman tapi tetap rugi sih satu ultimate keluar. Iya, lumayan lah, tapi buat kabur soalnya kan. Tapi untuk segi itemization-nya tadi kita udah intip first item buat Chive itu ke arah Windtalker. Berarti bukan mencari Trinity ya, karena memang gak ada yang terlalu tebal juga. Biasanya kan lebih ke cari-cari critical ya Om. Yap, atau Windtalker juga bisa untuk membantu laning ya. Ya. Jadi lumayan cepat untuk bisa ngebersihin dengan extra attack speed. Jadi setelah Windtalker-nya bisa menuju ke Skypierce nanti buat second item. Dan targetnya selalu menuju ke Rakars ini untuk ketiga kalinya attempt dari Alter Ego untuk bisa ngedapetin ke Rakars. Tapi kali ini ada backup dari Andoryu. Dan itu langsung bisa ditutup dengan satu retribution yang ke-trigger juga. Yap, wah ini kalah jumlah ya 2 versus 3 dan Andoryu juga nggak mau terlalu overcommit. Setelah Wah, sedikit kejutan untuk Ukir tapi nggak masalah. gak masalah ya, masih ada Crimson Beacon untuk kabur. Sementara itu di arah top lane-nya, tapi bottom lane-nya rame banget Kars, gak dikasih jalan. Kembali lagi ini mungkin untuk keempat kalinya sih bagi seorang Kars. Bedanya adalah sekarang damage-nya begitu masif. Damage Odette Cyrus. Serem banget. Udah ada glowing juga gak sih? Terbantu pastinya. Yap, glowing untuk mengurangi efek regen ya dari Uranus tadi. Dan ini memang kayak Karsnya yang diincar. Jadi ketika gak ada badan nanti untuk Navi, akan jauh lebih mudah Alter Ego tinggal menabrak saja. Ya dan biar gak leluasa juga gak sih Karsnya nge-cut lane. Yap. Bener-bener dimakan terus-terusan. Dan berarti udah bisa dapat outer turret sih di bagian bawah. Sementara itu Turtle akan segera muncul. Bisa banget ya untuk bawahnya karena gak ada penjagaan sama sekali juga. Sementara fokus dari Navi ya mereka masih farming dulu. Alex juga udah ngebuka sedikit inisiasi pembuka sebelum nantinya masuk ke area Turtle. Yap. Tapi Skypierce sudah selesai nih buat Chive. Seharusnya dia akan mulai join fight juga. Berusaha untuk membersihkan pemain Alter Ego yang sekarat. Oke, Tsunami Slam sudah mulai dimainkan juga. Tinggal menunggu damage sebenarnya tapi di area yang berbeda ya. Oke, mendapatkan Chive. Tidak ada damage dealer dari sisi Navi. Dan dia akan mempersulit mereka tapi Andoryu masih sempat buat secure ke arah Turtle. Objektif on point Ukir menjadi buronan dari 3 player Alter Ego dan total 3 pemain untuk Alter Ego. Dan itu dia dash ability yang dimiliki oleh Leomord itu tidak terlalu jauh. Sampai akhirnya area of effect dari Swansong pun tetap bisa memberikan damage yang diterima oleh Andoryu. Ya, tapi Harley, Yazuke Ya. memainkan dengan sangat baik hero dia. Dan memotong di bagian belakang sana tadi Chive yang berusaha untuk menyeberang dengan Shadow Melt-nya. Langsung ditangkap dengan Bloody Magic. Dan itu instant pick off loh buat di area tengah. Berat ya. Kena soalnya tadi juga tanpa ada penjagaan pasti. Sementara itu Yazuke udah selesai dengan Lightning Truncheon-nya. Oh Genius juga ya Cyrus on the way. Tadi attack speed dari RV-nya akan segera selesai. Namun item ketiga dari Chive ini akan mengarah mungkin ke Malefic. Ya, bisa Malefic Gun ya. Atau bisa kemana nih? Kalau mau main critical, Berserker. Berserker tapi Andoryu. Udah mulai dicicil sedikit demi sedikit ya. Meskipun memang belum ada objektif besar yang akan muncul. Tapi lebih ke pengen kasih pressure sih Alter Ego. Ini PR banget sih kena area of effect-nya. Yap. Hero-hero jalan kaki kayak Leomord gitu. Semua nih kena 4 kan? Iya jaraknya Kecuali nggak terlalu Chive ya. jauh ya. Tapi Chive-nya bakal diincar dengan Yazuke nanti. Diangkat, oke, dapetin ke arah Afro memang tapi Yasuke kembali lagi mencoba untuk masuk dari area yang berbeda. Belum mendapatkan siapapun memang untuk saat ini tapi Alex yang justru terjebak dan Alex tumbang. Yap, memang di depan ya tadi dia mencoba untuk bisa menangkap tapi ternyata react yang dilakukan oleh Navi masih bisa membalikan keadaan. Diredam lagi. Sementara real time victory rate-nya 69% sih dengan 4.000 sekarang yang dipegang sama Alter Ego. Late game harusnya masih bisa so-so nggak sih Om? Late game-nya social tapi tergantung kedua marksman ya. Karena Chive lumayan terdesak dibandingkan dengan Arvi ya menurutku ya late game-nya masih akan dipegang dengan Arvi duluan ya. Sebelumnya late game sesungguhnya mungkin waktu si Chive-nya ini dapat stack. Karena dia akan menuju ke Berserker Fury. Oke. Dan sekarang Lord udah mulai jadi perebutan harusnya. Akan menjadi zona, wop tapi Kars. Wah, itu damage-nya lumayan masif sih. Setengah darah udah langsung bisa menghilang.
Meskipun memang masih ada regen HP yang massive dari Cars juga. Yap, masih aman lah ya. Tapi hati-hati berarti ini Cars bisa dimakan banget. Sangat-sangat bisa ya. Karena berulang lagi kita melihat Uranus yang biasanya terlihat tebal, ini lumayan diincar juga. Dan siapapun yang memberikan damage ke Cars, Carsnya kayak sekarang terus-terusan. Termasuk dengan Cyrus tadi udah kelihatan bagaimana ketika Stone dibuka juga bisa langsung ke drain. Yap. Terkuras darah dari seorang Cars. Dan sekarang ditambah dengan satu Tsunami Slam. Purify masih bisa menyelamatkan diri dari seorang Cars. Yap, info ya, gak ada Tsunami Slam. Tapi Alter Ego juga mereka gak mau commit ke arah lore-nya om. Oh, EOG? Nggak dapetin karena siapapun. Ini mungkin bakal jadi ancaman bagi seorang Afro kalau dia nggak melarikan diri. Dan sekarang damage sudah mulai di-deliver. Avi blasting duet ke bagian belakang. Andoryu menjadi target utamanya. Dan masih belum bisa ngedapetin Andoryu memang. Tapi sekarang akan sedikit berbeda. Karena Cars juga hilang. Tiga udah nggak ada lagi. Cyrus sudah bernyanyi bagian depan. Ukir menjadi beban terakhir yang diselesaikan oleh Alter Ego. Wipe out dan Lord untuk mereka. Tenang, itu lihat BPM-nya Nino sampai 152. Wow, itu benar-benar tadi sampai ada teriakan-teriakan juga pastinya karena tensi memang begitu tinggi. Wipe out dipegang oleh Alter Ego. Sebuah cheese pick membawakan ke arah Odette pun masalah yang sangat-sangat besar. Iya, tapi Lihat Nino. setupnya luar biasa ya. Dan Nino yang tadi jadi Mr. Chill. Wah, ini dari low cortisol ke high cortisol dong berarti ya. Tensinya langsung nih. Lompat buat si Nino. Tapi ya itu dia, untuk fight yang sangat bersih sekali Yasuke mengincar di bagian belakang selalu ya. Dan Andoryu sempat tadi hampir gak tumbang juga. Tapi tabrakan demi tabrakan yang terjadi, lihat artinya langsung ke belakang juga. Dan ada sedikit trade yang coba untuk dilakukan oleh Navi. Tapi secara mungkin damage mereka gak terlalu lebih besar sih dibandingkan dengan Alter Ego. Ya ini memang jadi inisiasi yang miss juga gak sih tadi untuk AOG yang gak kena ke siapa-siapa. Itu Akhirnya dia. dimakan. Sebuah pembukaan yang gagal tadi. Iya. Yang gak bisa di follow up. Oke. Sekarang Lorde juga udah mulai hadir untuk memasuki ke area defensif dari Navi melalui jalur atas tentunya. Dibuka Magic Sentry, memang mengetahui positioningnya tapi nggak banyak yang bisa dilakukan oleh Navi. Jarak yang nggak terlalu jauh ini akan membuat Alter Ego sangat-sangat bisa memegang ataupun memberikan damage-nya secara optimal nih dengan AOE yang terlalu besar. Iya. Terserah mau siapapun openernya. Ya mereka harus tunggu dan sabar juga sebenarnya ya, oke? Ya kayak sekarang Tsunami Slam akan langsung muncul juga. Tapi kayaknya belum bisa terlalu di commit. Oh, sakit banget. Ya meskipun sakit damage-nya tapi Wave Minion mungkin bakal jadi satu penghalang ya. Dan sekarang udah ada Stormbind, ini dia waktunya dari Alter Ego. Mulai mengamankan satu persatu makanan yang bisa mereka ambil bagian depan. Cars salah satunya. Dan itu udah cukup mahal untuk mereka. Nyaris ya itu Alek ya. Alek nyaris. Tapi Shiva sebenarnya pedes loh damage-nya dengan Berserker's Fury juga. Lebih nyari memang critical. Cuman dari tadi dia nggak baik-baik aja sih. Ya ini kayaknya mau Hasklaw ya atau DHS ya. Buat item ketiganya nanti. Keempat. Wah, Cyrus langsung masuk bagian depan dan Andoryu masih bisa selamat ke bagian belakang tapi tidak. Dengan seorang Steve. Tidak ada damage di bagian depan. Ukir bisa ngedapetin double kill. Trade terjadi dan Afro masih bisa selamat. Yap, Afronya selamat tapi tidak dengan base turret top lane ya. Yang berhasil untuk dihancurkan juga ditukar dengan Cyrus dan Alek. Pelan-pelan lagi. Tapi Yasuke udah Shiva aja nih. Shiva. Tuh, Magic Trinity tuh selesai buat Yasuke. Ada. Terus kalau nggak salah tadi saya harus juga punya Holy Crystal. Punya di atas ini mau Winter lagi. Mau Winter, oke. Ini semakin lengkap berarti ya, amunisi buat Alter Ego. Sabar, bebe. Tinggal bagaimana tarik ulur kalau dari Navi mereka rapi mungkin mereka bisa. Karena tadi ya kita lihat bagaimana Alter Ego mereka nabrak di mid-nya juga. Mereka cukup terburu-buru sih aku bisa bilang. Yap. Jadi mungkin ada celengan yang pecah ya tadi ya. Yes, Hasklawnya udah selesai om seperti apa yang Dan disampaikan critical ya. juga ya. Critical plus juga mencari efek lifesteal pastinya. Yap. Terakhir bisa Melvigan untuk Shiva kalau mau. Ya. Waduh, Winter Crown-nya beres nih Cyrus. Nah, lumayan gawat ya. Gawat. Ini lumayan gawat sekarang. Karena akan bisa menjaga diri pastinya untuk si Cyrus jadi free swansong nanti. Dan kayaknya belum ada jawaban ya dari tadi dari Navi untuk benar-benar bisa ngejangkau ke arah Cyrus. Karena ketika Cyrus pun tumbang, tukernya hampir wipe out. Ya, itu harusnya kayak PR dari Afro atau Ukir ya yang bisa ngasih cancellation. Cuman damage-nya udah terlalu besar. Sementara item defensifnya juga kan Radiant Armor memang udah ada. Mungkin kayak yang masuk bukan cuma magic damage dari tadi. Ada Blazing Duet lah nyicil, dibuka lagi, dibikin kocar kacir. Dan Lord harusnya akan menjadi free buat AE sih. Ya, gak bakal di-contest ya karena dari minimapnya Shiva itu lagi nge-clear. Jadi kalau mereka maksa buat dapetin Lordnya pun ya mereka bisa
disapu balik. Kalaupun mereka dapetin Lord. Tapi Lordnya yang memang udah didapetin oleh Alter Ego pelan-pelan lagi. Mereka akan naik ke arah high ground dari Navi. Yang dimana Navi bener-bener berat banget sih. Dikasih 2 turtle aja. Tapi turret dari AE gak ada yang hancur sama sekali. Dijaga semuanya. Oke. Agak defend ya. Navinya harus main defense, sedangkan Alter Ego-nya akan berusaha untuk mengantarkan Lordnya yang sudah jalan di bagian atas. 3 lane push kah? Untuk Alter Ego dan mereka harus jalani dengan cukup bagus juga. Karena dari itemnya mereka unggul jauh banget nih. Terutama buat Yasuke dan juga buat Arvi. Iya, Ini belum ada dead sama sekali nih buat 2 striker Alter Ego. Arvinya belum ke shutdown ya. Belum. Persis di situ pun dari Yasuke. Tapi ini dia penumpukan wave minion yang akan dimaksimalkan oleh Alter Ego untuk mengetuk defensif dari Navi. Ya udah mau diketuk untuk satu base rate di area tengah. Tapi wave minion tidak cukup kuat untuk bisa bertahan terlalu lama. Bedanya adalah mereka punya Lord di area atas. Apakah mereka memilih untuk menunggu aja, relakan Lordnya, atau mencari momentum nih dari Nino? Oke. Ini dia waktunya Tsunami Slam menuju ke arah seorang Cars. Damage masih belum bisa terlihat di sana. Nino. Dan Alter Ego bener-bener sabar banget. Mereka nggak mau ngasih resiko sama sekali di sini. Gak mau ya. Dan juga masih bisa ditahan dengan cukup baik oleh Navi itu sendiri. Upaya Tsunami Slam dari Alek yang memang mengangkat ke arah Kars gak gentar. Karsnya masih tahan juga dengan Purify-nya Om. Yap. Tapi defensif dari Navi juga cukup rapi ya. Karena mereka tidak kehilangan best turret sama sekali. Iya. Yang lecet dikit cuman yang di mid tadi. Lecet ya. Ya mid best turret hilang separuh ya. Tapi di bagian top memang hilang juga. Tapi ini berarti kita akan dibawakan ke dalam Evo Floor. Oke. Yap. Jadi sama-sama stabil juga dan semakin late game seperti ini. Ya potensi dari Shive untuk bisa nge-trigger Sky Pierce-nya. Itu semakin terbuka. Untuk tim fight besar ya. Untuk tim fight besar ya. Oke, tapi mungkin dari Alter Ego juga mereka bisa mainin lane-nya untuk bisa dimenangkan. Tentunya mengirimkan Arvi ke far lane-nya Om. Oke. Soalnya dari Navi kalau misalkan memang mau ngejawab lane jauh, mau nggak mau paling cuman Kars. Dan Iya. Kars juga ya berat lah buat ngimbangin. Oke, Shive full item ya. Malphite Gun baru selesai tadi. Jadi lumayan harus hati-hati melihat posisi dari Shive. Tapi ya poin plus dengan Odette adalah bisa ngebers belakang langsung. Itu kalau sampai ke gap juga kan ya gak bakal ada lagi damage yang besar bagi Navi. Plus juga dia akan lebih aman dari cancellation. Mhm. Karena dia punya Winter Crown juga kan. Yap. Lebih aman. Yap. Ya Alec akan ditemani ya berarti. Dengan Yasuke. Kalau di bagian bawah tadi Nino nih. Nino, Cyrus dengan Arvi bareng. Ih ini Trinity-nya udah beres. Oh buat Yasuke. Dan Divine Defense selesai buat Cyrus sudah akan semakin gila lagi damage magic yang bisa disumbangin sama Alter Ego mau Pak? Yap. Ini bisa jadi sebuah team fight akan menentukan segalanya. Ya. Ini mau tinggal sabar-sabaran mau nunggu Lord kah? Nanti di menit 18 atau di POK saja untuk dijadikan bait ya sembari tetap menanti Evo Floor. Ya mau nggak mau Kars yang akan ada di depan ya untuk mencari informasi apakah Lordnya memang dicicil tapi ada konsil. Wah, ini sepertinya udah mulai mode mencari mangsa dan Kars. Tadi kita coba di bagian depan, langsung bisa hilang damage-nya massive banget dari Alter Ego. Tapi Kars still survive, dia masih bisa selamat di bagian belakang, bahkan sekarang mau mencoba untuk ngebalikin keadaannya. Ukir masih dalam kondisi saya, tapi coba. 4 player sekaligus ditangkap oleh Nino. Waktunya mundur, Navi, mereka nggak boleh melewati batas itu lagi karena Alter Ego bisa pegang kendali Lord. Yap dan itu dia sebuah kekuatan dari Uranus yang akhirnya bisa makan juga damage. Dia punya Consecration tadi untuk bisa menambahkan dari regen HP-nya. Dan akhirnya gak tumbang. Yap. Gak tumbang Lordnya ke reset. Ini akan menjadi sebuah perjalanan panjang untuk Alter Ego juga ingin mendapatkan Lord yang sekarang. Ya Kars, tapi belum Ice. ini udah gak ada 3 Purify Om. Yap. Habis ya. Ya, Tapi mereka bisa kembalikan. Mereka bisa mulai start duluan juga sekarang. Karena mereka tadi berhasil untuk makan kan beberapa source skill dari Alter Ego. Oke. Memang tebel, tapi sekarang udah gak ada source spell-nya lagi. Berbeda dengan Alter Ego yang mereka dimana masih cukup ready. Ada flickernya, ada sprintnya juga. Cuma Nino aja yang gak siap. Namun, akankah ada kontes yang dipaksakan oleh Navi? Wah ini bakal masuk dari arah yang berbeda sih sebenarnya. Shive, Karena Shive. konsil Shive bakal dicari, dikejar. No. Dan damage akan segera masuk dalam lantai 2 dari Arvi. Dan juga Sloto dan sana Cyrus. Double kill. Di tangan Cyrus menuju ke arah triple kill. Karena Ukir juga udah terjebak di bagian belakang. Tidak ada harapan lagi kan untuk Navi. Karena sekarang ada Ryu juga ikut hilang. Menyisakan Kars seorang diri dan Wave Minion sudah masuk. Alter Ego. Cheesepig dengan Odette yang mereka mainkan membawa mereka kembali memperoleh kemenangan. Alter Ego. Alter Ego is back kah?
dengan pergantian line up, tapi hasil tetap maksimal yang bisa mereka dapatkan. Kembali menggubur harapan untuk bisa memecahkan loss streak dari Navi. Namun, Alter Ego, sebuah react yang begitu baik munculnya Odette menjadi kunci untuk bisa dapetin poin di game yang ketiga. Yap, hero-hero kejutan dari Alter Ego. Ini menembangkan lawannya juga. Tapi nice fight untuk Navi tadi. Sayangnya mereka harus kehilangan begitu banyak battle spell di first encounter ketika ada konsil yang dibuka, dan di konsil yang kedua Shive tertargetkan dan harus tumbang diangkat dengan Tsunami Slam. Wah, itu sih Alter Ego juga decision making mereka udah Bagus banget. serem banget sih ngomong. Ya, bagus banget. Mainin konsilnya, mereka ngecek semuanya lah, termasuk dari spell yang udah habis. Wah, tapi itu tadi lihat gak sih yang terakhir Yasuke dikejar-kejar Andoryu? Ganti Winter, Immortal, Death, Space Escape lagi. Semua dikeluarkan. Semua dan akhirnya gak tumbang juga. Ya, dan ini ngebawa mereka kepada posisi 2-1 ya. Kayak rematch Aurora PH, iya. Sabar, Langsung aja sabar. telepon. Oh, iya. Sabar dulu tapi ya. Sabar dulu. Wah, tapi AE makin serem ya. Amunisi yang mereka bawakan kayak paketan kemarin, Hijume, Rei, sekarang Ya. Yasuke, Cyrus juga menuai hasil yang bagus. Iya. Ini yang comeback playernya serem-serem semua sekarang. Real. Real. Bahkan ngebawain Odette juga jadi satu hal yang berbeda. Jadi mungkin masih banyak sih yang disimpan sama Coach Cyber kalau kayak gini. Nah, Odette juga bagus kan. Kayak dia bisa menangin di duel-duel jarak dekat, apalagi ya. Kalau mau ditabrak juga bisa. Bisa banget sih. Dan ya dari highlights kita juga bisa ngelihat bagaimana mengerikannya Nino Sora yang digunakan 3 kali. Membawa mereka kepada kemenangan ternyata pada akhirnya. Bahkan Yasuke dengan Harley-nya ini seakan-akan ngejawab juga untuk bisa memaksimalkan damage dealingnya untuk bisa punya Iya, target yang maksimal. Dan Iya, sekarang iya. kita akan menyambut Alter Ego di stage kita bersama kedua belah host yang sudah siap untuk interview mereka. Jadi silahkan. Alter Ego, langsung saja kemenangan yang begitu memukau dari mereka 2-1. Wow, luar biasa sekali. Tapi yang bikin aku penasaran banget, mungkin aku akan langsung bertanya kepada Arfi. Hai Arfi. Hai. Jadi tadi Caster tuh bilang kan, Caster tuh bilang kalau nggak salah di game yang kedua. Kayaknya Ya, Arfi bisa deh kalau ngepick Obsidia. Kenapa sih kamu nggak ngepick Obsidia lagi? Mungkin kan kita bisa melihat savage-savage-mu lagi. bosen sih apa? Sebenarnya bosen sama pengen ngelihat musuh pakai Obsidia aja sih. Oh, sebenarnya dari Arfi tuh pengennya ngelihat tim Navi pakai Obsidia gitu. Tim musuhnya. Tim musuhnya. Ya pengen ngelawan Obsidia. Oke. Setelah lawan, gimana? Jago. Tadi mainnya bagus juga. Cuma mungkin timku sih yang lebih galak buat ngincer ke Obsidianya sih. Makanya nggak kelihatan kayak aku kemarin Obsidianya. Oh. Ingat ya, 2 kali savage di satu game. Oke. Oke. Tetap harus ada hokinya ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Nino sendiri, tadi aku ngelihat kayaknya kamu benar-benar on fire banget, terlihat dari heart rate-nya yang cukup tinggi. Kenapa sih Nino, boleh dikasih tahu nggak sama kita? Sebenarnya tuh waktu ada momen info dari manajer kan Bang Wesley katanya nanti ada heart rate gitu, jadi detak jantung kita kelihatan kan. Yang aku expect aku bakal tinggi sih, bisa dibilang bisa nomor 1 kali ya heart rate paling tinggi di Indo. Cuman ya itu gak jadi masalah, itu omongan orang-orang juga cuman heart rate doang. Yang pasti aku main tetap mikir aja sih. Oh, jadi heart rate tidak berpengaruh ya? Iya, emang orangnya menggebu-gebu aja, makanya muncul ada sabar, fokus mungkin dari situ sih. Oke, baiklah. Tapi dengan heart rate segitu kondisi Nino yang sebenarnya apa sih? Kalau kata orang-orang tuh heart rate mode racing. Cuman itu juga aku bingung sih sebenarnya. Cuman yang pasti yang aku rasain ketika lagi ada match MPL tuh badan aku terasa panas. Kepala juga panas. Jadi ya mungkin itu bisa dibilang makin gede kali ya heart rate. Terus tadi juga waktu testing tuh dicobain. Kayak digituin. Ternyata emang bener kali ya ini heart rate tuh bener ya. Iya bener ternyata. Paling tinggi, No? Iya paling tinggi gak apa-apa sih. Itu lucu juga kan semakin rame juga kan jadinya kan. Iya. Iya lucu. Malah katanya di sini disuruh bakar-bakar juga, suruh bikin Nino makin emosi katanya. Iya. Kalau bisa 200 sih Bude sebenarnya.
Jangan dong. Oh jangan ya? Jangan. Maksudnya waktu main aja gitu. Main aja. Iya. Tapi no, bukan hanya heart rate murni aja yang nomor 1 sekarang. Tapi banyak banget dari segi, kalau kita lihat statistikmu itu bagus banget sebagai EXP laner. Minggu kedua ini kamu pemegang banyak banget top statistik loh, No. Ini memang mode Nino berbeda di season 17? Enggak sih, cuman kayak masih banyak kurangnya sih Bude, jujur masih banyak kurangnya. Tadi game 2 juga jujur kalah, ada kesalahan dari aku gede banget yang bikin tim kalah. Jadi ya tetap belajar aja sih Bude. Sora? Sora ya, belajar Sora lagi. Kurang jago soalnya Soranya. Oh gitu, Iya. kurang apa Sora Nino? Kurang ganteng kali ya, Soranya kurang ganteng. Kurang Blunder mulu tadi Bude, jujur blunder mulu sih. Jadi harus diperbaiki lah. diperbaiki. Jadi mungkin ke depannya Sora Nino adalah Sora yang berbeda ya. Bisa dibilang begitu sih. Bisa dibilang Iya. begitu. Tapi kita lihat di sini ada wajah baru, ada Cyrus di sini. Hai, wow. Setelah musim lalu bermain kurang lebih 2 match ya Cyrus ya. Dan di musim Ya. ini main pertama kali lagi. Gimana Cyrus? Balas dendam dari season lalu sih. Terus itu juga dikasih quest lah sama Bang Kenny, kalau bisa kalahin Navi di season ini. Karena musim lalu kamu bermain Ya. dan kalah. Ya. Apakah kekalahan musim itu yang membuat kamu mainnya cuma 2 aja? Nggak tahu sih, kan kita udah latihan cocok-cocokan kan kalau di tim. Mungkin kemarin Hijume yang lagi perform banget lah di tim. Berarti setelah ini kamu yang bakal main terus? Nggak tahu, kan kita masih ganti-gantian terus. Oh, atau ini mungkin adalah salah satu formula baru dari Alter Ego biar nggak kebaca gitu gameplaynya, jadi ganti-ganti terus? Nggak tahu, formula Coach Kenny aja lah, aku mau ikut aja. Oke, tapi kan bisa dibilang kamu mengisi tempatnya Jumeng nih. Jumeng ngomong apa pas kamu bertugas hari ini? Jangan kalah landing katanya. Singkat pada jelas ya. Iya. Tuh. Dia langsung ngasih sabar. Sabar. Oke, jadi pesan-pesannya itu aja. Iya, Oke. sama disemangatin sih. Sama disemangatin. Tapi kamu semangat banget sampai membawa satu hero yang sangat unik. Udah lama banget kita nggak lihat ada Odette muncul di Land of Dawn. Ada apa ini tiba-tiba Odette dikeluarkan? Biar MPL Indonesia bergoyang aja sih pakai Odette. Bergoyang bersama Cyrus dan Odette. Iya bener. Iya, Tapi sempat latihan pakai Odette nggak ini? latihan udah jarang, kasih di scrim jarang, cuman ya tetap ini aja sih karena udah terlalu sering di ranked mungkin jadinya tetap dikasih di panggung ini. Idemu atau ide iya. Saver? Kalau Odette aku emang bisa, terus aku kasih tahu Coach Kenny. Jago. jago. Oke. Baik, pantas ya langsung pede Bude. Jadi langsung di pick aja Odette-nya. Tapi Jangan benar-benar terlalu bergoyang. diiniin. Dan terlalu Jangan diiniin. Oke. Tapi banyak banget pastinya kejutan-kejutan di mana Alter Ego sekarang kembali membawa hal positif. Alek. Lek, hari Iya, ini Bude. kemarin kan minggu lalu kalah. Kali ini semua orang berseru Alek. Menang lagi. Minggu kedua kayaknya indah banget untuk Alter Ego, Alek. Sedikit indah walaupun menangnya 2-1 ya Bude. 2-1 belum membuat Alek puas. Belum sih. Kenapa? Kayaknya lama juga soalnya. Oh, bener ya? Kenapa game 1 dan game ketiga kalian tuh udah unggul? Sudah Benar. punya keunggulan network, udah memegang game, tapi kenapa kayak susah banget untuk nge-end-nya? Masih ragu-ragu mungkin, ada hesitate dalam diri kita sendiri aja. Gitu. Oke, tapi tadi kalau misalnya Nino bilang kan di game yang kedua itu tenang, ini nanya ke Alek ya, ke Alek. Nino udah sabar udah gitu ya Nino ya. Kalau misalnya dari Alek sendiri nih, melihat dari game yang kedua, itu emang benar gara-gara Nino? Sebenarnya iya, agak beban soalnya. no. Tapi gara-gara aku pakai cowok juga sih Bude. Oh, tadi emang lagi mau tutor-tutoran apa gimana sih kalian itu? Nggak tahu, aku udah ngomong ke Nino maju sendiri deh. Habis itu nggak mood, udah. Ya udah, Nino ngamut semua berbeda ya No ya? Oh gitu. Jadi komunikasi di game kedua itu ngamut-ngamutan itu, bete-betean tuh. Ya ngambek sedikit ke Nino. Sedikit ngambek Ngambek kan gitu. emang, gak baik nih. Ninonya- Harus belajar lagi Ninonya ngambekan. ngambek gak?
Aku nggak ngambek sih, lebih ke arah Marah aja. kesel sama diri sendiri. kesel sama diri Iya, sendiri. karena kurang sabar. Makanya harus sabar-sabar Iya, sabar harus ya sabar Nino lagi ya. sih, iya. Oke baik, mungkin kalau misalnya kita akan nanya langsung saja ke Yasuke. Yasuke, kalau misalnya dilihat dari game yang pertama dan juga game yang kedua, kamu memilih hero yang sama. Apakah Leomord tuh benar-benar sekuat itu kah di season yang saat ini? Atau itu akan menjadi hero signature kamu yang baru? Sebenarnya sih gara-gara gue yang pakai sih sebenarnya. Oh, Yasuke, Riz. Oke. Jadi bisa sekuat itu karena gue yang pakai. Oke, Gue jadi udah paham juga sama hero-nya. baik. Jadi harus ditandain ya. Karena yang make adalah Yasuke. Tapi kalau kita ngeliat di game ketiga, kamu seperti pertukaran hero lagi dan lagi. Kenapa? Akhirnya kamu mau mentutorkan kah? Lumayan tipis sih. Soalnya kalau Leomord mulu 3 game bosen. Jadi dikasih aja gitu ya. Ya. Yasuke. Sarkas. Suara aku 3 game jatuhnya. Maaf ya ngebosenin ya. Yasuke tuh ngesarkasin temen sendiri ya? Iya, sarkas jatuhnya. Bukan ke siapa-siapa. Oke, jadi lebih mau nunjukin versatile hero-nya. Full hero banyak gitu ya, Suke ya? Ya kakek Sora. Masih ya. Oke. Tapi Yasuke hari ini kamu bermain kembali. Ini kayak kombinasi yang berbeda dibanding kemarin. Padahal kita tahu biasanya tim-tim kalau mau mempertahankan kemenangan pakai hero-nya, pakai playernya sama. Tapi kemarin menang, sekarang rombak lagi. Alter Ego ini punya apa sih ini yang mau dikeluarin nih? Sebenarnya roster ini terbentuk sih karena ada misi tersembunyi. Apa tuh Yasuke? Gua sama Cirus mau balas dendam sama season lalu. Membalas langsung ke Navi. Dan sekarang sudah terbalaskan pastinya ya 2-1. Apa kira-kira yang ingin disampaikan buat Navi? Angkat tangan. Oke, buat siapa? Buat Bang Sever. Yang nyuruh balas dendam apa buat siapa nih? Mau buat dipersembahkan ke siapa sih balas dendam ini? Kodelwin atau mungkin buat Dirimu siapa? sendiri juga mungkin. Pangke ini sih. Heeh. Makasih udah ngasih kesempatan buat balas dendam gitu. Membuktikan kalau line up ini kuat. Benar, kuat. Wih, serem. Bang Kenny sudah tersenyum, sudah angguk-angguk. Balas dendam misinya pun sudah berhasil ya Suke. Sudah antem, udah ayem hatinya. Ayem? Udah ayam. Udah ayem. Udah ayam. Udah tenang ya hatinya udah ya. tenang, udah tenang. Oke, udah gak penasaran lagi? Ya masih pengen ngerasain leg 2. Oh. Pengen main berarti lagi. itu Itu tandanya. udah kode ya? Iya kode. Oke Itu baik. pengen main. Coach itu coach, izin coach. Udah kode coach. Oke, kemenangan hari ini penutupan untuk minggu kedua. Ada yang mau disampaikan dari Alter Ego yang kayaknya menang mulu, save 2 kali, banyak banget nih. Top player EXP juga. Iya. Enggak, belum dong. Udah dong. Baru permulaan nih, baru assalamualaikum. Kasarnya tuh Bude week 2 baru assalamualaikum. Boleh kasih tahu dong nih ke Alter Champ. Kasih taunya apaan ya? Apa yang pengen disampaikan? Kayaknya Alek deh, Alek jarang banget deh Bude. Kayaknya Alek deh. Lek, kasih Oke, tahu Alek, Lek. Alek. Minggu kedua menang mulu nih Alter Ego. Apa ya? Tetap dukung kita terus aja sih. Sama support gua kalau main cow. Udah. Permintaan yang agak bikin Alter Champs dak-dik-dukser dengan mensupport cowok dari Alek. Tapi hari ini berpestalah Alter Champs karena inilah kemenangan dari Alter Ego. Makasih ya. Yeay, congratulations Alter Ego. Itu gimana HR Nino gak tinggi ya? Lihat Iya. tuh tadi tuh lari-larinya tuh. Aktif ya. Aktif sekali ya. Selain Heboh ini ya, juga kan dia Bun. suka main bola juga kebetulan ya. Oh, benar. Aktif ya Bun. Tapi seru ya kalau udah interview Alter Ego tuh. Seru, salah satu interview yang selalu dinantikan lah. Betul. Oleh para Sobat Mobile Legends kita. Gameplaynya juga sangat Gameplaynya kita juga. nantikan. Apalagi gameplay kayak tadi nih yang serem banget. Hmm. Cispik-cispik ini loh. Odet Iya. tiba-tiba. Berarti Nino hari ini 3 kali Sora ya? Iya.
Nah tapi lagi ini kembali ke topik yang kita bahas ya. Begitu Cars pakai bukan hero yang bisa make a play. Oh benar. Inisiasi. Itu dari awal sudah Iya. kita garis bawahi, plus juga hero yang mungkin potensinya buat nge-cut kayak gitu gak dikasih, gak Iya. dikasih jalan. Di ini ya dipanis terus-terusan ya. Terus berapa Rotetnya, kali tuh. rotetnya AE ke bawah terus gitu. Iya. Dari tadi sih ya, berkali-kali selalu disiksa banget Yap. dari awal dan ya sebenarnya bukan gameplaynya yang kurang juga sih, tapi memang akhirnya nggak bisa nge-enable yang lain. Dan ini dia untuk player of the match yang jatuh ke tangan Yazuke. Yazuke. Berarti lagi-lagi ya, mematahkan prediksi yang lebih banyak. Oh bener, Oh kan iya tadi bener. 4 talent prediknya Navi. Navi. Navi ya? Iya 42 tadi. Oh, wow. 42. Dari kemarin kayak gitu ya. Dari kemarin Betul. Iya, Apakah dari ini mau butuh bantuan kita nih? ya. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, tapi kita lihat dulu ya untuk highlight dari game kita yang tadi. Aha. Bagaimana di early sebenarnya cukup oke buat Navi. Tapi geng-gengan yang masuk ini menutup pergerakan untuk Cars. Tidak bisa kemana-mana, gak bisa main buat potong. Dan mau gak mau agak ke delay kan untuk Carsnya juga. Dan mungkin bahkan untuk Shiva sendiri dengan opsi dia yang dipakai ini masih kurang optimal. Karena range-nya juga gak terlalu dapat ternyata. Plus juga dia ketemu Harley gak sih? Om lebih gampang buat ditangkep. Berulang kali, nah ini contohnya nih. Lagi mau coba untuk bantu kan, di tengah dia bisa ada Shadow Melt juga tapi terlanjur masuk. Dan di Magic yang diberikan dari Yazuke. Coba, di saat kita ketemu Swan Song dan Blazing Duet, siapa yang mau masuk? Atau udah masuk, siapa yang bisa keluar? Nah itu dia. Susah ya, apalagi kan spellnya Purify semua nih. Gak ada flicker sama sekali, jadi gak bisa ada gerakan dadakan yang dilakukan oleh tim Navi. Berat ya. Berat banget. Apa udah berapa ribu tadi perbedaannya? Ya meskipun mungkin satu gameplay yang bagus tadi waktu si Carsnya selamat ya. Iya. Dikeroyok ternyata dia masih sempat untuk survive, tapi ada lanjutan lagi fightnya. Nah ini dia nih. Ini ya. Iya. Di area sini ini masih selamat sih fight yang pertama, nanti tahap keduanya yang dimenangkan oleh Alter Ego. Ini tahap kedua. Ya, karena- Shiva yang tumbang duluan. Navinya mau fight lagi di saat spell mereka nggak ready. Iya. Dan Conceal ada untuk Alter Ego. Iya. Wow. Dan aku penasaran sih sebenarnya nih kayak dari POV Navinya seperti apa ya dari beberapa game yang udah berjalan, karena game kedua berjalan dengan baik, game ketiga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi langsung aja deh kita minta tolong kepada side reporter kita hari ini, Alisa, untuk interview bersama Coach Why Not. Silahkan. Thank you Caster, kembali bersama Alisa dan hari ini sudah bersama Alisa ada Coach Why Not. Hello Coach, Hello. how are you today? Well, to be honest, yeah, it feels bad to lose, but yeah, again, it's part of the game. It's part of the series, right? Part of the game, part of the journey. And Coach, how do you see Navi so far? Last week, a very good start in the first week, but coming to the second week, there's a lost streak. What happened? I mean, before I went here, we all already know that it's not really about being random, but it's really anybody's, game here. Oh. Everyone is very strong. Everyone is, very aggressive, as I might say. So it's really just a matter of who played the better game during that day, who had the better preparation, if I might say. So perhaps there are some things that we lack. And these are the things that, we need to look into. Oke, jadi Coach Why Not sendiri bilang bahwa semuanya di sini coming very strong, sangat kuat. Jadi ini bukan tentang bagaimana strateginya lagi, tapi mungkin siapa yang bermain dengan lebih baik hari itu dan apa yang mungkin menjadi kekurangan di hari ini juga bisa menjadi suatu bahan pembelajaran juga untuk kedepannya. But Coach, I really want to ask, a lot of people blame Navi about their lack of discipline. We saw so many recall during the game. Do you see this as one of the highlight or maybe a tipping point of why Navi is losing today? It is a very good point. And really, we try to, handle that on a daily basis, not just in-game, even out-game. It's a work in progress. But yeah, definitely, us Filipinos, right? MPL PEHA, we like discipline. So it's definitely something that we're still trying to make sure that the boys really understand. Oke, jadi ini sebagai salah satu poin juga ya yang memang lagi dilatih terus, apalagi membawa dari culture MPLPH yang begitu disiplin dari semua pemainnya. Jadi mungkin akan dilatih terus juga untuk Navi sendiri. But it is part of your concern as well.
Yes, definitely. Okay, and then coach, tell us more about the draft battle. We see from your draft and Shepard draft a lot of exchange heroes like Glow and Cho and Harley and Leomore too. What's on your mind? Maybe you want to try to read Shepard minds and Shepard intention. That's why you try to exchange a lot of heroes with him. I mean, Zephyr, knowing his history, coming from a different game, and that game, is very adjustable. And yeah, today I fully realize how, adaptable he is in the draft. That Odette pick, we didn't really expect that. It was very good how they played it. So yeah, again, it's a very grave lesson for us. Suffering a loss from a hero we're not really that familiar playing against as a team. But yeah, definitely, looking forward for our next match. Really. Oh, okay, for next match katanya ya Shepard being Shepard dengan draftingnya yang unik-unik juga. Jadi memang di sini mencoba ya untuk dengan strateginya juga bagaimana Navi bisa counter hero-hero dari alter ego sendiri. Tapi pastinya Coach Wynot dan juga Navi menantikan ya untuk next match-nya. And talking about next match, you will meet EVOS and BTR next week. What is your plan to reset and preparing your strategies for next week? Well, of course, it's really just me making sure that mentally the players are still, competitive. Because I think I still firmly believe that's the most important thing. Yeah. Especially here in Indo, the pressure here is very high. Fans here are really invested in the game. So it's really my job to make sure that comes first. Then, of course, definitely, study the habits of the enemy, making sure that we're very well prepared mechanically and, strategy-wise. So, yeah, that's it. Mentality, mempelajari lawan dan juga bagaimana cara strateginya dapat bekerja dengan baik itulah yang akan dipersiapkan juga oleh Coach Wynot bersama juga dengan tim Navi karena kita tahu fans dan mungkin pressure atau tekanan di MPL Indonesia juga cukup tinggi. One last question, I would like to ask about Han actually. Han, I'm really curious about your new formula. Han will be played next week for Navi or you have any surprise? Oh, why not? Why not? Let's see. Oh, okay. Let's see. Bang Han. Let's Kita see. akan lihat Bang Han apakah dimainkan minggu depan. So, looking forward for any surprises, Coach? We don't know. We don't Let's know. see. Thank you so much, Coach Wynot. Always with a surprise. Dan kita akan melihat juga apakah ada game-game seru lainnya pasti yang dihadirkan Navi. Good luck and hope for the best for next week. Dan nanti kita akan juga bertemu lagi pastinya di match kedua hari ini ada RRQ melawan tim Liquid Indonesia. So don't go anywhere and still in MPL Indonesia Season 17. We own this.